Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada adab yang kelima, yaitu al-amalu bil ilmi. Para pencari ilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya, bukan menumpuk ilmu seperti Yahudi itu ilmu seperti barang-barang begitu dikoleksi untuk kebanggaan. Kaum muslimin tidak selayaknya seperti itu. Justru mencari ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Tahu ilmu diamalkan, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian beliau memfokuskan tentang keyakinan. Kalau keyakinan kan tidak bisa diamalkan. Gimana cara mengamalkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Gimana cara mengamalkan ayat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya. Gimana cara mengamalkan ini? Yaitu meyakini apa adanya. Itu. Meyakini apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan diutak-atik, jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil. Udah yakini apa adanya. Karena yang sedang kita yakini adalah Allah yang maha gaib, Allah yang tidak bisa diraih dengan akal. Panca indera kita itu tidak mungkin bisa mengetahui sedikit pun tentang Allah. Ya, nggak mungkin. Kita semua ini nggak mungkin ada yang tahu tentang Allah. Adanya di mana, maunya apa, yang paling dibenci oleh Allah apa, dan seterusnya, nggak mungkin kita tahu. Kalau bukan Allah sendiri yang ngasih tahu. Ya, Allah ngasih tahu, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Kita tolak, aneh kan? Malah ngarang sendiri. Itulah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Adapun Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah meyakini pada dasarnya kita tidak tahu Allah itu di mana, sifatnya apa, maunya apa, yang paling Allah benci apa. Setelah datang keterangan dari Allah sendiri, baru kita percayai. Sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Ada orang tidak dikenal datang ke kita. Kita baru pertama kali ketemu orang itu. Dia misalnya anaknya 4,
kelahiran asli Surabaya. Ayah ibunya Jawa. Pekerjaannya pegawai negeri. Tiba-tiba kita mengatakan, Anda bukan Pak Ahmad, Anda bukan asli Surabaya, anak Anda bukan 4 tapi banyak, misalnya. Anda bukan pegawai negeri. Mungkinkah kita menjadi orang waras? Kita kan tidak tahu, baru kenal. Dia sendiri yang mengatakan, saya Ahmad, saya asli Surabaya, anak saya 4, saya pegawai negeri. Tiba-tiba dibantah semua dengan ro'yu kita, padahal itu manusia, kan nggak waras ya. Yang paling tahu tentang Pak Ahmad siapa? Ya dirinya sendiri. Kenapa dia menceritakan sesuatu kepada kita kok kita tolak? Aneh kan? Itu Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang mengatakan, setiap sepertiga malam aku turun ke langit dunia. Oh, nggak pantas lah, masa Allah pakai turun. Aku bersemayam di atas arsy. Oh, nggak pantas Allah bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Oh, nggak pantas Allah punya tangan. Bagaimana ini? Seperti tadi, nggak pantas Anda sebagai pegawai negeri, nggak pantas Anda punya anak 4. Ya, ini manusia. Apalagi Allah Rabbul Alamin menceritakan tentang dirinya. Tentu kita nggak tahu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa kecuali sami'na wa ata'na. Nah, itu yang terjadi pada diri Rasul dan para sahabat. Maka sekali lagi Rasul dan para sahabat membahas akidah, membahas tauhid, membahas tentang Allah tidak bertele-tele, tidak memakan waktu, tidak memakan berjilid-jilid kitab. Kenapa? Karena apa kata Allah tentang dirinya? Udah diimani apa adanya. Bandingkan dengan firqah-firqah dolal itu, yang Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, berbicara tentang Allah bertele-tele, berdebat, membutuhkan berjilid-jilid kitab, dengan berfikir habis waktu. Dan banyak dari mereka yang menyesal di akhir kehidupannya, menyesal. Salah satunya yang terbesar adalah Ar-Razi. Menyesal dia. Fakhrul Razi ini menyesal. Dia ahli filsafat. Dia terkena syubhatnya falasifah. Dia belajar berfikir tentang Allah. Bukannya ayat hadis tentang Allah diimani apa adanya, tapi dia berfikir. Oh, jadilah berjilid-jilid kitab dia tulis, berbagai macam teori, karena selalu dengan akalnya, tidak dengan dalil. Bahkan dalil berani dia tentang kalau tidak sesuai dengan akal. Kalau dalil itu sesuai dengan akal, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, terima. Akal terima. Masa Tuhan buta, masa Tuhan tuli? Tentu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah hidup, Allah tidak pernah tidur. Ini sesuai dengan akal, terima. Kalau kelak Allah akan menampakkan betisnya di akhirat, waduh, ini nggak sesuai akal. Masa Allah punya betis? Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqullah, tentang betisnya Allah. Terserah Allah, mau betisnya, mau lututnya, mau apanya, terserah. Allah bicara tentang dirinya. Itulah ahlu sunnah Rasul dan para sahabat. Adapun para falasifah ini berfikir, akhirnya sesat dan melelahkan sekali. Terkenal penyesalan Ar-Razi ini.
di akhir kehidupannya, termasuk Al-Ghazali. Imam Ghazali menyesal di akhir kehidupannya kenapa belajar filsafat. Kalau filsafat itu dipakai untuk ciptaan-ciptaan Allah, awalnya begitu ya. Jadi ilmu filsafat itu masuk ke dunia Islam ada dua. Pertama, berbicara tentang apa istilah kita ya, fisika gitu kan. Kenapa batu begini tenggelam, kenapa kayu tidak tenggelam, kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah, beda dengan asap selalu ke atas. Awalnya begitu, yang pertama. Yang kedua, tentang Tuhan. Dua ini ya. Kaum muslimin akhirnya meninggalkan yang pertama ini, nggak tertarik. Berbicara tentang batu, tentang kayu, tentang air, nggak tertarik. Padahal justru itu perintah Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kan gitu. Dirangsang kaum muslimin manusia untuk berpikir tentang unta, tentang langit, tentang bumi, bagaimana dihamparkan dan seterusnya. Malah tidak tertarik. Malah tertarik yang kedua, berbicara tentang Tuhan. Terjadilah apa yang terjadi. Karena berbicara tentang Allah pakai pikiran, pakai akal. Dari sini muncullah kalimat-kalimat sesat. Misalnya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Bukannya barang siapa yang baca ayat, baca hadis, dia akan tahu siapa Allah. Kan mestinya begitu. Disuruh berpikir. Dengan berpikir nanti akan ketemu Allah itu siapa, di mana, maunya apa. Mana mungkin Allah bisa diketahui dengan berpikir. Kalau dengan berpikir kemudian ketemu, oh Allah itu begini-begini, buat apa ada Nabi, ada Rasul, ada wahyu, buat apa? Justru ada Nabi, ada Rasul, ada wahyu, karena Allah tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Gitu ya. Di sini beliau membawakan contoh para sahabat. Saya bacakan. والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأشياء قد تكون غريبة وبعيدة عن أفهامهم. Lihat para sahabat, sering Nabi menceritakan sesuatu yang jauh dari pemahaman sahabat, nggak faham sahabat. Berbicara tentang azab kubur, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang sakaratul maut, berbicara tentang malaikat, apalagi tentang Allah, nggak faham para sahabat ini. Ya kan? Sama dengan kita juga nggak faham. Katanya siapapun yang kafir pasti akan disiksa di alam barzah. Tapi berapa banyak orang kafir yang jelas-jelas kafir pasti disiksa kan? Begitu dikubur sehari kemudian atau 5 jam kemudian digali lagi untuk keperluan otopsi misalnya. Masih utuh mayatnya, nggak ada bekas-bekas disiksa. Kan nggak paham gitu. Nggak ada tanda-tanda siksa. Apakah kemudian kita jadi ragu dengan sabda Nabi SAW bahwa siapapun yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, pasti akan dipukul di antara 2 telinganya dan dia akan menjerit kesakitan. Dan seandainya pukulan itu dipukulkan ke mana?
Gunung Uhud, hancur Gunung Uhud. Kayak apa sakitnya, pukulan itu. Dia menjerit kesakitan. Jeritannya terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ kecuali ats-tsaqalain, manusia dan jin. Bisa kita buktikan ini? Nggak bisa. Sebagaimana para sahabat nggak bisa. Nggak ada tanda-tanda. Antum mau membuktikan ini sulit. Katanya yang nggak dengar cuma manusia dan jin. Berarti ayam, kucing, apalagi kambing, sapi dengar dong. Hewan-hewan. Yang nggak dengar kan cuma manusia dan jin. Nah, antum iseng-iseng bawa kucing apa ayam gitu ya ke kuburan orang kafir yang baru saja dikubur, kan pasti disiksa. Antum tungguin ayam ini pasti petok-petok ya. Oh, kucing ini pasti, kan ada suara kan kaget tuh. Mau dibuktikan seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Walakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul. Para sahabat menerima apa adanya. Percaya, yakin. Nggak perlu bukti. Karena keyakinan memang nggak perlu bukti. Tidak seperti Yahudi. Yahudi itu baru mau yakin, percaya, beriman kalau sudah melihat bukti. Kaum muslimin tidak, para sahabat tidak. La yakuluna lima wa kaif. Para sahabat tidak pernah bertanya kenapa. Kenapa ya Rasul? Kaif, bagaimana ya Rasul? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy ya Rasul? Bagaimana jari Allah, tangan Allah, wajah Allah? Tidak ada. Tidak ada yang membahas, tidak ada yang bertanya. Sementara para sahabat bertanya tentang khamar, judi, hilal, apalagi bulan haram, haid. Ini ditanyakan oleh para sahabat dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil maqid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fi, dan seterusnya. Ini ditanyakan oleh para sahabat karena memang perlu akal untuk memahami itu. Lagi ngobrol santai, ketawa-ketawa ya, lalu minum khamar, kan belum diharamkan waktu itu, minum khamar. Setelah minum khamar tiba-tiba marah, saling caci, saling maki, bahkan berkelahi. Maka para sahabat mikir, karena ini memang wilayah yang kita disuruh mikir. Beda tentang Allah, surga, neraka, bukan wilayah untuk kita mikir. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, sebetulnya apa hukumnya khamar itu? Ya. Mohon jelaskan tentang hukum khamar itu ya Rasul, dengan bayanan syafian, dengan keterangan yang sempurna. Turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan di dalam khamr dan judi itu ada kebaikan dan ada keburukan. Sering diterjemahkan ism ini dosa, tidak tepat. Ada dosa, ada manfaat. Sebab kan belum berdosa hari itu ketika turun ayat ini belum berdosa. Walaupun kalimatnya ism kan sering diterjemahkan dengan dosa. Kalau dosa, ya berarti sudah haram dong. Dosa itu kan haram, masa dosa nggak haram? Maka diterjemahkan dengan dosa tidak tepat, tapi keburukan, kerugian,
Ada kerugian, ada manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sudah haram? Belum haram. Ya. Maka minta terjadi peristiwa lagi, yaitu sedang mabuk mengimami sholat, kemudian membaca ayat yang keliru, salah. La taqrabus salata wa antum sukara, turun ayat lagi, jangan kalian mendekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Sudah haram di sini? Belum haram. Haramnya cuman mabuk dekat-dekat sholat gitu. Maka kalau mabuk jauh dari sholat, jam 10 malam misalnya, kan sholat subuh masih lama gitu, atau jam 8 pagi, sholat duhur masih lama, boleh. Jangan mabuk habis maghrib, kan bentar lagi isya, atau jam 5, setengah 6 sore, bentar lagi kan maghrib gitu. Masih boleh mabuk, masih boleh minum khamar ya. Dan seterusnya sampai akhirnya Allah mengatakan rijsum min amali syaitan, najis perbuatan syaitan, maka jauhi sejauh-jauhnya, baru ini haram ya. Apa ini? Berpikir, karena memang wilayah di mana kita boleh menggunakan akal. Berbeda dengan Allah bersemayam di atas arsy. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Bagaimana? Dengan akal siapa? Ya. Bahkan Umar dengan akalnya sesuai dengan wahyu. Akal Rasul malah tidak sesuai. Apa misalnya? Ada 3 ya. Pendapat Umar, akal Umar, usul Umar yang akhirnya disetujui oleh wahyu. Justru usulan Nabi tidak disetujui oleh wahyu. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu bukan suka-suka Nabi. Ajaran Islam ini bukan suka-suka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terserah Allah. Apa? Menukarkan tawanan perang. Kan setelah perang Badar, 70 kira-kira kafir Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. Berembuklah Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, Umar, berdiskusi, bagaimana menurut engkau wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tukarkan dengan tawanan perang kita, atau tukarkan dengan uang emas. Bagaimana menurut engkau ya Umar? Kata Umar, penggal lehernya. Merekalah yang menghalangi dakwah Islam. Kalau mereka lebih memilih kekufuran daripada Islam, nggak mau masuk Islam, penggal lehernya. Nabi lebih setuju dengan Abu Bakar. Nggak lama turun ayat yang melarang Nabi untuk menukar tawanan. Artinya Allah lebih menyetujui usul Umar, dibunuh. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar kan menangis ketika didatangi oleh Umar setelah itu ya. Kenapa? Karena boleh pakai akal ini. Bagusnya gimana nih tawanan perang? Akal boleh. Nggak mungkin. Bagusnya gimana, cocoknya gimana nih Allah ini kalau sepertiga malam? Nggak mungkin akal bisa masuk ke situ.
ya kan? Kemudian istri-istri Nabi, Umar sangat gak suka melihat istri-istri Nabi terlihat wajahnya. Sudah pakai hijab menutup aurat ya, cuman wajahnya kelihatan, sama dengan yang lain, sama dengan istrinya Abu Bakar, istrinya Umar dan lain-lain, wajahnya kelihatan. Umar nggak suka. Ini kehormatan Nabi SAW. Pernah Umar satu ketika melihat Saudah keluar malam hari, marah Umar ingin gak ada laki-laki yang melihat wajah istri-istri Nabi. Ini kehormatan besar. Betul turun ayat menyetujui keinginan Umar, mewajibkan istri-istri Nabi memakai cadar. Ini akal boleh bicara, karena tentang keseharian manusia ya. Maka hanya istri-istri Nabi lah yang wajib memakai cadar. Di luar istri Nabi boleh pakai cadar, boleh tidak, karena memang bukan aurat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, antum tahu siapa dia ya? Rasul dan para sahabat juga tahu. Tokoh munafik. Walaupun kadang sholat di belakang Nabi, kadang ikut jihad, tapi dari ucapannya, dari tindak tanduknya, dari kelakuannya, dari sepak terjangnya, semua orang tahu munafik. Benci kepada Allah dan Rasulnya, benci kepada Islam, nyindir-nyindir. Ciri-ciri yang munafik begitu ya. Kita tahu ya, walaupun dia muslim, bahkan kadang tokoh, tapi sering menghina kaum muslimin, menyanjung-nyanjung agama lain, akrab dengan tokoh-tokoh kafir. Ciri-ciri munafik begitu. Ajaran Islam itu dihina, ajaran orang kafir disanjung-sanjung. Nah, kira-kira begitulah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lebih parah dari itu. Nah, satu ketika mati dia, mati ya. Nabi memperlakukan seorang manusia secara zahir. Dia muslim, dia suka sholat, dia sudah bersyahadat ya. Walaupun semua orang tahu bahwa munafik, tokoh munafik, mau disolati oleh Nabi ya. Ditarik surban Nabi ya. Ditarik oleh Umar. Ya Rasul, bukankah Allah sudah mengatakan engkau mohonkan ampun 70 kali ya, atau tidak? Engkau mohonkan, aku tidak ampuni ya. Rasul menjawab, aku masih diberi pilihan. Ini luar biasa Nabi ya. Aku masih diberi pilihan, mohonkan boleh, nggak mohonkan boleh. Aku memilih yang mohonkan. Di riwayat lain 70, siapa tahu 71. Ini luar biasa rahimnya Nabi ya. Padahal berapa kali Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat Nabi sedih, menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, menguntungkan musuh-musuh Islam. Tapi Nabi tidak ada dendam sama sekali. Ketika mati, Nabi mengharapkan kebaikan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul masuk surga, dimohonkan ampun ya. Tiba-tiba Nabi tidak sadarkan diri, biasa turun wahyu yang menyatakan la taqum ala qabrihi adan wa la tusalli alaihi. Jangan pernah mensolatkan orang munafik itu. Jangan pernah duduk berdiri di atas kuburnya. Jangan mendoakannya.
larangan tegas. Ini sudah tegas, nggak mungkin Nabi beristihad lagi. Kalau tadi kan masih bisa beristihad, belum ada ketegasan ya. Inilah Nabi SAW. Kalau Allah betul-betul sudah melarang, diam. Selagi belum ada larangan, maka beliau masih mendoakan ya. Ini sesuatu yang akal boleh bicara, berbeda dengan zat Allah tadi. Akal tidak bisa bicara, maka sudah diam. Para sahabat diam dengan ayat, dengan hadis yang bercerita tentang Allah begini, nggak ada yang berkomentar. Bikhilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi al-ummah. Ini berbeda dengan orang-orang sekarang, orang-orang zaman akhir, umat terakhir ini, sekarang ini, kata beliau. Dari beliau ke kita kan nggak terlalu jauh ya, bukan ratusan tahun ya. Paling sekitar 20-21 tahun yang lalu beliau wafatkan. Najidul wahida minhum idza hudditha bihaditsin 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati salah satu dari mereka tokoh ketika disampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hara aqluhu fihi, kemudian akalnya enggak terima. Ya memang ayat hadis ketika sampai kepada kita semuanya sesuai dengan akal kita semua, ya enggak mungkin. Ya bukan agama kalau begitu ya kan? Justru dikatakan agama keyakinan kalau apa? Kalau isinya sebuah keyakinan. Kalau isinya masuk akal semua, ya bukan agama ya kan? Ilmu pengetahuan mungkin. Justru banyak yang tidak masuk akal. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa mesti tayamum? Kenapa mesti azan, qomat? Ini kan nggak bisa dicerna oleh akal. Najiduhu yuridu ala kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradat allati tastasifu minha annahu yuridu al-i'tirad lal irtisad ya. Mereka bukannya menerima tapi malah menentang. Karena apa? Tadi lebih sikoh dengan akal daripada dengan dalil. Jadi kalau sesuai dengan akal, tenang, aman gitu. Kalau tidak sesuai dengan akal, nggak mau terima, nggak mau diem gitu. Kalau para nabi, para rasul, para sahabat kan diem kalau itu berisi tentang hal yang gaib. Jadi seolah agama itu harus masuk akal semua. Masih ingat ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu berdasarkan akal, maka mengusap huf itu mestinya yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Kenapa Rasul mencontohkan yang atas? Padahal yang kotor kan yang bawah. Pantasnya yang diusap itu bawahnya supaya kotorannya hilang. Ya minimal berkurang lah. Ini malah atasnya yang bersih. Nggak sesuai akal kan? Itulah agama. Tidak minta izin dengan akal. Walihada yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Oleh karena itu mereka terhalang antara diri mereka dengan taufik, pertolongan Allah, petunjuk Allah, terhalang, nggak dapat. Itu. Karena sombong kan, pakai akal, ya sudah. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia mau berpaling. Berpalingnya ke arah filsafat, ya sudah. Allah bikin dia tenang, yakin, merasa benar dalam filsafat itu. Berpalingnya ke arah Mu'tazilah, ya sudah. Allah sekalian palingkan ke situ, merasa benar di situ. Nuwallihi ma tawalla.
wa nuslihi jahannam. Ancaman berikutnya, dan kami akan masukkan dia ke jahannam. Hatta yarudda hadza alladhi jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai berani-beraninya dia menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam adalah Rasulullah? Anda tahu? Tahu gitu. Tahu, tapi berani menolak karena tidak sesuai dengan akal. Memang benar, saya kira akal saya, akal antum, akal mereka sama. Nggak masuk akal kalau Allah turun ke langit dunia. Nanti kan pertanyaannya jadi panjang banyak. Ya berarti kalau turun, berarti Allah masuk ke langit dunia. Apa muat gitu? Ya kan? Terus gimana nanti arsnya? Kosong. Ya, terus itu sepertiga malam di mana? Kan beda-beda sepertiga malam. Banyak. Bisa belasan, bisa puluhan pertanyaan. Ya. Lalu kita katakan Rasul dan para sahabat bodoh karena nggak bahas masalah ini. Semuanya diam, tidak ada satupun riwayat pertanyaan sahabat, jawaban Nabi tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak ada. Lalu kita bilang Rasul dan para sahabat bodoh-bodoh, nggak pakai akal. Memang ini jangan pakai akal karena berbicara tentang hal yang gaib. Sudah ikuti apa adanya, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Untuk apa Allah turun sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kita ambil hikmahnya, berdoa di situ, mohon ampun kepada Allah di situ, ya kan? Nah, ini beliau memberikan contoh ya. Saya bacakan hadis yang dibawakan oleh beliau. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika sepertiga malam yang akhir tersisa. Jadi malam dibagi tiga. Misalnya 12 jam ya 4. Kalau 9 jam ya 3. Nah 3 yang terakhir itu thuluthul lailil akhir. 3 jam yang terakhir. Itulah saat-saat di mana Allah sedang berada di langit dunia ini, langit pertama. Apa kata Allah? Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Ada 3. Nah, ini mestinya yang kita bahas. Ini mumpung Allah turun ke langit dunia nih, saya mohon ampun, saya minta sesuatu gitu. Bukan malah bahas turunnya Allah. Para sahabat betul-betul tepat dibimbing oleh Allah, maka para sahabat tidak membahas bagaimana turunnya Allah, betul atau tidak, apa cuman kiasan saja dan seterusnya, enggak ada. Jadi betul-betul diyakini Allah betul-betul turun, lalu membahas ini. Mumpung nih Allah turun ke langit dunia, dan secara kenyataan walillahil hamd, ya, mungkin antum sering mendengar atau bahkan antum mengalami sendiri, kepepet
tidak ada yang bisa dimintain tolong, sudah mentok sana sini, ya, antum bangun sepertiga malam, antum memohon kepada Allah semalam 2 malam. Alhamdulillah, ini bukan 1-2 cerita, bahkan orang-orang awam yang cerita, menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah, ya, dan itu tidak tercela, ya. Lagi butuh saja bangun malam, enggak tercela, ya. Memang doa yang cepat dikabulkan oleh Allah, doa yang merengek. Coba kalau antum sehat, uang banyak, nggak ada masalah, sulit mau merengek. Beda ketika antum 3 hari lagi harus melunasi utang yang sekian miliar misalnya. Kalau nggak mau dipenjara, nggak ada apa-apa, bangkrut misalnya, gimana nggak merengek? Bangun malam, sepertiga malam, insya Allah. Ya, ada pertanyaan? Silakan.